Oh gitu ya. Yo Chelsea fans, kali ini gua udah bersama, kalian pasti tahu siapakah orang-orang yang ada di sebelah gue ini. Jadi ini adalah segmen baru bernama Blue Room. Jadi kita kumpul bertiga ya. Yes. Kita mau ngomongin serba-serbi Chelsea saat ini dan yang akan datang. Apa kabar teman-teman semua? Baik sekali abangku. Baik abangku. Kita lagi pada ini ya, sibuk-sibuk. Banyak acara di luar, ya. Live di luar. Ayo, udah sih ya kita. Apa dulu pengangguran banyak acara. Kebahagiaan baru. Ya, gimana? Kita mau berapa nih, Nan? Oke, jadi kita mau bahas sedikit soal transfer pemain Chelsea. Jadi yang masuk dan keluar. Yes, yang paling hot ini ada soal, kita mau ngobrolnya keluar dulu ya. Oke, boleh. Ada Nicholas Jackson dan yang paling mengenaskan nih kalau menurut gue jadi keluar di musim ini adalah Trevoh Chalobah. Nah, gue mau tahu pendapat mungkin dari pentolan abang-abang Chelsea dulu lah ya. Kita ke Trev dulu kali ya. Yes. Trevoh Chalobah, Cobham Boy yang selalu setia bersama Chelsea apapun keadaannya. Betul. Ya kan? Di loan sana sini, nggak ada sana sini sih, Palace aja ya. Palace. Tapi ada rumor dia mau dijual. Berapa kali di reserve dulu, ada reserve dipanggil ulang, tetap masih mau, dan sangat religius orangnya kan. religius. Dia selalu apa? Dan Trevoh ini bukan pemain world class atau gimana, tapi pemain yang selalu memberikan KKM. Apa tuh? nilai 7 lah, minimal tuh 7 dikasih sama dia. Oke. Gitu. Iya, ibarat peringkat di kelas ini 10 besar lah. Selalu ya, walaupun nggak pernah jadi juara satu ya. Jadi dengan itu menurut gue dan apa yang gue dengar, Chelsea tuh seneng sama Chalobah sekarang. Semenjak musim dingin kemarin, dia main ngantar Chelsea sampai Big Four, juara conference, juara CWC, Chelsea tuh happy. Menurut gue nanya pribadi ya, gue nggak percaya kalau Chelsea melepas Chalobah. Karena Chelsea sepengetahuan gue nggak lagi dalam tekanan PSR. Ya, jadi dia nggak ada urgensi untuk jual anak-anak akademi gitu. Nah ini menarik Jackson nih bro. Gimana tuh? Ini kita langsung lompat Jackson atau bahas Chalobah dulu? Chalobah dulu. Kalau lu gimana, John? Kalau gua anjing John. Iya kan, kalau gua sih sayang aja kalau jual dia. Sayang aja, kita Udah cinta ya? Iya, kita udah punya pemain akademi yang loyal, udah ngasih nilai KKM terus ke kita, terus mainnya oke, ditaruh jadi sub, jadi itu juga tetap bagus ya. Ngapain harus dijual? Menurut gua begitu. Tapi market value lumayan loh dia. Benar, tapi belum ada kedatangan back baru. Ya kan, sampai hari ini belum ada. Jadi menurut gua Chalobah ya keep aja dulu, ditahan dulu aja. Semua tim itu, semua winning team, semua tim yang mau berkompetisi dalam banyak musim gitu ya. Banyak kompetisi. Enggak, suatu struktur tim yang bersaing dalam beberapa tahun. Yes. 5 tahun ke depan, itu selalu butuh pemain-pemain yang tadi gue bilang, pemain-pemain yang selalu sehat, pemain-pemain yang selalu give his best walaupun dia bukan world class. Contoh lah di mana namanya? Dulu di Liverpool ada Henderson, ada gitu loh. Di Aston Villa ada McGinn, gitu. Kita butuh pemain-pemain kayak gitu. Di MU ada Maguire ya. Nah, Dia selalu lift up the game. jadi nggak semua satu tim itu harus world class. Gue setuju Yang kayak gini. Apalagi dia punya kaitan erat secara emosional sama Chelsea, gitu. Tapi kalau seandainya dia jual Chalobah terus masukin Fofana, anggaplah fit ya, masukin Gueye, menurut lu gimana? Jadi Chalobah, mendingan Wesley jual masuk gay. Setuju. Wesley kayaknya untouchable ya. Iya. Walaupun dari gede, Menurut gue Wesley itu Sarkos. Jadi Sarkos tuh udah keluar duit. nggak Kalau mungkin. dijual sekarang, Jadi karena market value-nya drop. Dia belum, dia harus tahanin dulu sampai dia perform baru lepas. Tapi kan kalau kita lihat Maresca kan jago di dalam memaintain fitnessnya pemain kan. Nah, menurut lu Wesley Fofana ini bakal perform nggak dia di musim depan? Kalau gua agak ragu. Gua menurut gua akan tetap dia kalau main tetap bagus. Iya. Tapi Dia bagus. Iya, dia main tetap Agresif bagus. dia. Betul. Dia yang kita butuhin. Tapi dia tetap kaki kaca.
Yes. Dia menurut gua Malaysia tidak akan bisa menemukan Rhys James-nya lagi gitu loh. Yeah. Dia kan bisa ngasih tahu rumusnya Rhys James gimana, dia taruh tengah atau dia main menit 60 ganti atau menit 60 baru masuk. Di Fofana kayaknya dia kan nemu. Karena menurut gua buat sembuh dari cedera itu memang harus ada internal Dari willingness ya, dari dari kedisiplinan dia. Kadang-kadang juga pemain kan cedera mungkin dari eksternal, PCO apa segala macam, tapi kalau dia nggak disiplin juga sulit ya. Nah lu ngeliat si Fofana ini kurang kayaknya. Gini, kalau kita ngelihat ritme cedera kita era Pochettino itu semua punya alasan karena memang permainannya end to end, high intensity gitu kan, banyak lari, fisikal banget. Nah di saat transformasi ke era Maresca terus masih ada orang yang nggak bisa dapat fitnessnya, berarti dia dia terbukti punya masalah internal, dia punya masalah pribadi, bukan masalah taktikal gitu loh. Berarti kita lihat dulu Ada dua nama nih, Lavia sama Wesley, yang kelihatannya memang secara Kesehatannya kurang. internal, secara individu memang problematik kesehatannya gitu. Oh ini bagus. Dengan punya Lavia, James Wesley menurut gua kebanyakan sih. Lepas satu sih. Betul setuju. Harus dilepas satu ya. Oke, jadi kita coba lihat dulu, mungkin masih di winter kali ya, kalaupun mau memutuskan kira-kira mau dilepas atau enggak ya. 3 itu ya, yang cedera mulai. 3 itu. Nah, buat teman-teman coba tulis di kolom komen kira-kira menurut pendapat kalian seperti apakah kasus Trevoh Chalobah. Udah banyak sih yang komen sebenarnya. San, jadi banyak yang wah gila ngapain, mending Fofana aja, Karena sayang juga jual Trevoh Chalobah baru sayang juga. Sayang baru sayang juga menurut gue kalau dijual Nah, baru. Iya. Tapi si Wesley juga bagus. Siapa? Fofana? Jago. Kalau fit ya. Kualitas di atas Chalobah. Tapi masa nggak fit? Tapi kalau HP nggak nyala-nyala, mau iPhone 16 Pro juga. Iya. Apa namanya? Oke. Kalau Jackson gimana nih? Jackson guys. Kalau Jackson mau di transfer out ya, mau di offload katanya ke Manchester United. Gue sih melihat ini leverage-nya buat sell out Garnacho ya. Karena Chelsea kan juga katanya masih keep in touch, masih melihat gitu. Nah, menurut kalian kalau Jackson ditukar sama Garnacho mungkin dapat cash value ya, tapi nggak seberapa kayaknya ya. Menurut lu gimana? Lu lebih setuju Garnacho in, Jackson out atau Jackson stay? Gue Jackson out. Nih. Tapi gue kalau disuruh swap deal sama Garnacho gue juga mau. Gue mau cash doang. Karena apa? Garnacho bagus loh. Garnacho bagus. Dia udah wibu banget Menurut sekarang. gua Garnacho itu definisi pemain mediocre. Guys, fans MU ini bukan saya ngomong ya. Mohon maaf. Definisi pemain mediocre itu Garnacho. Gitu, jadi Mediocre over value ya. value, ceilingnya juga kayaknya nggak kemana-mana, potensi gitu-gitu aja. Dan buat apa kita menjadi Arsenal yang menolong rival? Setuju juga. Gue setuju. Gue setuju. Kalau gue pribadi gue melihat Garnacho ini sangat-sangat tidak fit in di dalam Permainan Maresca ya, satu karena dia nggak pernah bisa possession ball, dia selalu lari-lari atau hilang bola atau nge-shoot atau passingnya tuh pasti out of target lah. Itu pertama. Kedua, attitude-nya kurang sih. Terlalu berisik menurut gue. Di media sosial semua dikomenin anjir Rashford. Lu udah lihat Rashford? Ya. Udah dikomenin juga sama dia. Gila sih. Apa fire bro apa? Iya, pokoknya dia komen apa gitu. Let's go. Iya, let's go. Menurut gue itu nggak etis sih. Setuju gue. Nggak etis. Gue bayangin kalau itu terjadi di Chelsea. Wah, Wah. dari penggal orang-orang kayak gini. Kita nggak ada DNA pemain yang kayak gini. Toxic. Makanya gue tuh sangat setujunya adalah Jackson out dengan harga yang cocok. Tapi gue kurang setuju nih sama lu. Kenapa? Setelah gue pikir-pikir ya, ini tanggal 24. gue kayak Jackson in sih. Karena kita tuh terlalu prematur, termasuk gua ya, sakit hati sama dia karena Newcastle, laga lawan Newcastle, Kartu merah ya. terus kemarin laga lawan Flamengo, itu ngebekas banget. Tapi kalau kita mundur lagi, ini pemain kualitas loh, bener ya? Maksudnya Itu gue setuju. di luar Gue tetap out. Yes. Gue tetap out. Tapi gue setuju kalau dia punya kualitas. Gue setuju. Tapi kan tugasnya striker cetak gol. Nah, mungkin itu kasih ya. Tapi kita di sini punya banyak goal scoring atau goal getter. Kita dapat goal getter nih. Ada Joe Pedro, ada Palmer, ada Xavi Simons, ada Gittens gitu loh.
Jadi mempunyai opsi seorang striker yang bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi pembantu teman-temannya, itu baik gitu katanya. Dan gue lihat Jackson ini masa di mental. Jackson itu kayak kemana lawan apa? Waktu dia langsung nge-shoot tuh? Itu lawan ya yang si Palmer marah. ya. Itu kan habis Joe Pedro dua brace. Fluminense berarti ya. Oh ya Fluminense, sorry. Lawan Fluminense abis Joe Pedro brace, dia kayak under pressure kan. Iya. Juga langsung juga kan. Dan lawan Flamengo juga kayaknya, waduh gerabak-gerubuk. Liam Delap udah starter nih. Gua ketinggalan nih. Merah. Ngerti nggak? Jadi gue mau lihat di saat dia jadi bench, dia jadi bench player, dia mendapatkan ruang dan waktu untuk lebih relax. Ini kemarin bisa grow nggak? Lebih mikir ya. Gitu loh. Jadi kalau gue pribadi gue ngasih dia 1 tahun untuk sebagai squad player dan dia bisa grow di tekanan yang lebih rendah gitu loh. Kalau yang tiba-tiba datang dengan 70 juta, 70 boleh. 70 boleh. Tapi pengganti siapa bro? Lu mungkin empati aja kan, lu empati nih. Dia close, dia kan sekarang lagi bagus nih. Gue mainnya Lon Giu, Lon Giu, Jackson Kidd. Jadi kita punya 2 striker murni sama Joe Pedro. dari George. Pedro ingat. Gue sih kalau cash value 70 gue out. Iyalah. Tapi kalau 40 jangan. Apalagi Garnacho gue nggak mau. Karena menurut gue Jackson ini bener kata lu, dia punya andil juga. Dia kalau nggak ada dia di Januari Februari yang dia cedera itu kan kita drop parah tuh. Salah satu faktornya sebenarnya karena dia. Jadi nggak ada progresi bola ke depan yang bisa channeling play kayak dia gitu. Terus Palmer juga shine kan karena ruang yang dibuka sama dia. Yes, dia gerak, movement of the ball yang menurut gue tuh sangat berguna. Jadi kalau sendiri, Kalau dia diganti Garnacho gue nggak mau. Tapi kalau diganti Isak, gue sih ayo let's go. tiba-tiba Isak ya. Lah, karena baru guys, baru aja malam ini Isak menyatakan ingin cabut dari Newcastle. Liverpool udah kepalang, tike. Dia udah tanda tangan, udah gak bisa walk out dari deal itu. Nah, sekarang kira-kira Isak ini apakah bisa ke Chelsea? Menurut lo? Ya, Arsenal juga udah Gyökeres ya. Arsenal udah Gyökeres. Gak mungkin dia ke Aston Villa kan? Katanya kan MU mau beli Oli Watkins. Nah, jadi ini salah satu efek domino juga nih, Isak ini. Kayaknya poin-poin yang pion yang akan ada pergeseran transfer. Menurut gua Isak tidak akan cabut. Dari Isak Newcastle. hanya pushing untuk New bigger market. salary ya. Menurut gua. Karena sekarang dia kalau nggak salah ada bisa nampung 125 gajinya, 125.000. Jadi Karena dia bisa nampung, kan? setahun cuma 8 juta. Kita paling gede berapa sih? Sterling bro, 315. Nomor 2 Wesley gitu Wesley. Wesley 200, James 250. Jadi masih peninggalan yang lama semua. Iya, Sterling udahlah, tolonglah Sterling kalian, aduh pergi aja dari sini. Benar. Chilwell juga gede, Chilwell gede. Karena anak lama. 15. Gak ada benchmark, seperti saya dong. Benar. Jadi menurut gua Isak push buat kontrak yang lebih gede. Tapi lo nggak melihat si Bully akan mengambil kesempatan ini? Serius lo? Kalau gue sih lihat sih, Slotnya penuh. Gaji gede. gaji dia 200 mau dia le. Chelsea 200 cap Isak itu masuk. Yang gue denger dia 23 ya dia, 24. dia pushing di 300 yang gue dengar. 300 nggak mungkin, Newcastle juga nggak mungkin. Paling gede Newcastle Newcastle itu si Bruno Gimenez. Nggak, gue percaya Newcastle bakal push karena 275. menurut gua Isak itu simbol transformasinya Newcastle di era Saudi ya. Jadi dia sebagai icon, lo mau gue di sini, lo mau terbang bareng gua, ya lo bayar. Gitu. Tapi emang agentnya kelihatannya begitu ya. Dia pengen bikin Isak ini well paid lah ya, top paid player di Newcastle ya. Jadi buat temen-temen yang pengen Isak masuk ke Chelsea kayaknya jangan berharap tinggi lah ya. Itu cuma drama-drama internal ya. Fabrizio udah ngomong juga. Apa? Sebelum kita take. Oh buat naikin. Chelsea tidak tertarik. Oke. Oh gitu, udah keluar juga. Oke, jadi kita lupakan Isak, lebih baik kita berganti lagi ke striker-striker lain ya. Kira-kira siapa ini striker kalau buat gantiin Jackson ini? Siapa lagi kita ya? Gua mau bacain dulu. Bentar nih. Tuh Isak tuh. Fabrizio. Ini lo katanya kan namanya. Nih, Chelsea not actively working on Alexander Isak deal and no interest in proceeding despite reports.
Chelsea are very happy with their strikers and fully focus on Xavi Simons and Jorel Hato. Itu ya. Jadi Isak kita lupakan. The Dutchman. Ya, dua player yang sebentar lagi nih kayaknya udah basikan nggak ya? Hampir pasti lah ya. Ya secara personal agreement mereka semua udah oke ya kan. Jorel Hato juga udah oke. Terus Xavi Simons juga pernah trial di Cobham juga ternyata ya tahun 2014. Oke. Sebelum reklamasi berarti itu ya? Sebelum. Tapi kita boleh klaim dia Cobham nggak? Ya. Trial loh. Tapi dia bilang, namanya jualan kan, dia bilang gue tumbuh besar menjadi fans Chelsea. Gue bilang, kenapa ya semua pemain bola ini ngefansnya sama Chelsea? Bro, tolong, ini gue juara dunia, ya ajar lah orang-orang pada ngefans, ya nggak sih? Terusnya angkatan yang sekarang umur segitu ya? Betul. Di zaman-zaman kemasan Hazard, wah. Kita kan punya dua era besar gitu kan. Iya. Pertama eranya Lampard, Terry, Drogba, habis itu disusul melempai Hazard. Jadi memang punya dua era yang ya ini bisa jadi patokan anak-anak itu. Tuh, dan ini kita menuju ke era ketiga kayaknya ya. Iya. Palmer. Palmer. Iya, bener sih. Heritage Bener sih. in safe hand, iya kan? Iya. Jadi kalau kita ngomongin dua ini, lu melihat Xavi Simons sama Jorel Hato ini pembeliannya seperti apa sih sebenarnya? Karena banyak juga fans-fans yang bilang ngapain kita beli, lebih baik kita invest ke goalkeeper atau misalnya ke defense gitu. Tapi gue pengen nanya sama lu. Nah, Xavi Simons sama siapa? Rogers. Mending mana lu? Morgan. Kalau lu mau pemain yang lebih fokus ke kontrol, lebih fokus ke passing kombinasi, shoot dari jauh, kayak Palmer lah. Ya. Itu siapa sih? Yes. Oke. Tapi kalau mau ball progression yang gocek-gocek kayak Joao Felix, nah itu Rodgers. Beda tipe menurut gue. Simons jauh lebih kreatif. Tapi soalnya kita udah punya Gittens juga sih. Iya, kalau lo mau ngacak-ngacak ada Gittens kan? Iya. Ada Gittens, ada Neto. Estevao juga jangan lupa. Oh, iya. Nah, si Simons ini di Bundesliga musim lalu 2,5 kipas per 90. Yes. Jadi per satu game itu 2,5 kipas. Jadi dia bisa bikin chance per game sampai hampir 3 kali. Jadi lu dingin kalau sama dia. Dikipasin terus lu. Tapi masalahnya ini ada Leipzig, gue ada mager nih. Warner. Iya. Gua Ada mager nih. Tapi gue baru sadar. Ternyata Simons ini direct replacement Sancho. Gue baru ngeh. Kenapa tuh? Profilingnya, arketipenya tuh mirip banget. Tapi beda lah. Mirip dong. White player. Iya. Simons itu white player. Walaupun dia sering main di 10. Betul. Dia white player. Tapi dia bukan white player yang 1v1. Dia Nah. white player yang take on, Yang masukin. Iya, dia take on banget. Kalau Sancho kan jarang. Enggak, dia malah nggak take on. Dia kayak Sancho. Dia lebih banyak narik teman, kombinasi, masuk ke tengah. Tapi kalau gue lihat si permainan dia tuh kayak dribbling Hazard gitu loh. Dia berani Iya, tapi bukan seorang 1v1. Iya, itu Jadi kalau dia main di wing, dia akan cenderung masuk ke dalam. Dan cenderung Tapi ditemenin sama pemain lain gitu. Iya. jadi duet dia sama Palmer nih menarik ya Kalau menurut sebenarnya. gua dia direct replacement. Tapi ini bakal diduetin atau dia bisa. Nah, ini pembahasan menarik dengan adanya si Simons. Kayaknya tahun lalu kita kalau musuhnya low block nggak bisa pakai Neto, Iya. nggak bisa pakai Mudryk, Iya. pakai Sancho, ya kan? Iya. Kombinasi crossing, kombinasi shoot dari jauh. Nah, dengan adanya Gittens dan Simons, dia jadi opsi untuk bermain seperti itu. Betul. Nah, tadi lu bilang variasi taktik, tambah banyak variasi taktiknya. Benar. Karena gue lihat emang Maresca ini pengen nge-break low block itu sih permasalahan besar kita di musim lalu kan. Jadi memang kelihatannya mikro taktiknya Maresca ini bakal mainin satu shooting dari jarak jauh. Kita punya Liam Delap sama Xavi Simons yang punya. Pedro juga bisa. Tapi kan Pedro, Ya. ya Joe Pedro maksudnya. Joe Pedro GP. Ya kalau GP bisa juga, tapi dia lebih baik buat buka ruang sebenarnya di tengah. Tapi kalau permainan yang jauh-jauh gitu, ya gue yakin Liam Delap sama Xavi Simons ini pasti main. Kalau kita melawan tim low block atau memang tim-tim yang secara quality mungkin di bawah kita ya. Ya. Tapi kalau di atas kita, udah pastilah orang-orang yang kita mainin pas lawan PSG yang akan fly. Ya, itu dia. Ya kan? Jadi menarik ya. Jadi sebenarnya pembelian ini emang
Maresca mungkin menyempurnakan sistemnya dia ya dari pemain-pemain yang udah dia lihat di musim lalu kayaknya ini kurang works, mulai Tapi pelan-pelan. mungkin bahas variasi taktik boleh kali ya? Boleh lah, tapi di terakhir aja. Oke. Pas kita ngomongin wow. Oke. Iya kan? Gitu. Jadi menurut kita bertiga, kita bisa secara de facto bahwa pembelian ini bagus ya. Nah kalau Joral Hato gimana Joral Hato? Joral Hato Menurut ini gue pembelian yang tepat juga karena direct replacementnya Vega buat cover Colwill dan Cucurella. Nah, Dia Karena mainnya juga mirip banget sih Mirip. kalau gue lihat. Gue di EFC juga pakai dia bagus sih. bener-bener. Perkembangannya bagus banget. Saya dulu ngomongin tapi kayak masa sumbernya Dia dia pemain terbaik dari divisi tahun lalu kalau nggak salah. tahun lalu dia 7 kali masuk Player of the Week, tapi di 2 tahun lalu lebih gede lagi, lebih edan lagi. di Ajax dia tuh Di Ajax, LB ya. Ajax kan dia tuh LB atau CB? PSV, PSV Ajax dong atau PSV. Ajax. Oh, Hato ya Ajax, Simon ya PSV. Sorry. Dia kan dia center back atau Lebih sering LB ya masalah ya. LB. Tapi dia bisa JB. Kapten dia sekarang. Iya. Lo kalau mau lihat versatility dia itu kayak Timber sebenarnya. Oh iya. Oh, Iya Timber kan bisa di kanan, bisa di tengah. Iya. Aduh jarang lagi gue nonton. Bagus sih. Oke, berarti oke lah ya. Itu pembelian yang pas dan kita punya Smart move. Smart move. Oke. Terus juga di Umurnya 40 juta ya. Jadi bench player dulu. Iya. Sabar ya kan. Harusnya masih bisa. Jadi itu yang membuat ada rumor Chalobah out. Enggak lah. Enggak lah. Udah jadi Dia pasti nggak dimainin di center back cuma Colwill, Tosin, Chalobah, Wesley sama Acampong kanan, atau tengah. Tapi pasti. Udah, nggak usah beli main lagi menurut gua. Kiper. Iya sih. Enggak. Enggak. Sanchez sih gue akan kasih kesempatan sih buat dia. Ini juga Kan menarik nih. nunggu Mike Penders. Iya. Jadi Mike Penders itu kita banyak banget pengorbanan yang kita lakukan untuk Dia nggak setuju sama gue nih kalau nungguin Mike Penders. nanti Mike Penders untuk Ranum. Karena terlalu stake-nya terlalu gede menurut gue menunggu Mike Penders ini. Nah ini jujur banget. Nih fans Chelsea so asik, lu nggak tahu muncul Chelsea itu gimana. Lu tuh glory hunter bos. Lu tuh glory hunter. Lu tuh lahir apalagi ini nih abang-abang semua. Abang-abang semua terlahir dari zaman Roman Abramovich. Yang dimana kalau ada pemain jelek dikit 3 hari itu helikopter turun. Iya kan? Terus lu ada tiba-tiba lu semua Mau proses ya. Ayo bro, ini Chelsea Royal Ini mungkin ke pembahasan selanjutnya kali ya. Ya, Ini yang baru ya. Yes. Jadi di antara kita kalangan fans Chelsea ini terbagi dari banyak mazhab juga, banyak pendapat. Ada yang suka dari sebelah yang satu. Iya, ada yang suka sama budaya barunya Chelsea, ada yang nggak suka. Mungkin kayak gitu kali. Ya. Ya, lu tuh harus tahu Tapi yes, gue setuju. Kita dibangun dari DNA itu winning mentality is number one. Winning is number one. Mau apapun caranya, mau lo ambil winner, mau lo beli pemain termahal, we don't care. Ya kan? Kita nggak proses itu one thing, tapi kita nggak selalu sabar untuk melakukan proses. Kita leg 1 kalah, leg 2 lebih mati kita. Yes. Maresca aja sebenarnya musim lalu udah cukup sabar ya Iya. buat fans Chelsea. Gue bahkan udah sempat Maresca out sebenarnya. Saya jujur ya. Saya sudah sempat. Gue terakhir out tuh Potter gue. Pocet Oh, kalau Pocet enggak ya. Pocet enggak. Bodoh enggak? Gua Pocet ngomongin. Kalau Pocet karena mungkin dari Potter kali ya. Gue melihat progres Pocet dari Potter ke Pocet itu progresnya bagus banget menurut gue. Walaupun Sayur. mirip-mirip lah ya. Kalau Potter udahlah itu aib sih menurut gue. Aib. Itu juga bully kayaknya udah belajar sih. Anjing gue nggak mungkin pelatih kayak gini lagi. Di WSM juga wah katrut banget. Kayak di Brighton itu dia hoki kali ya. Apa gimana sih? Portofolio itu kan dia portofolio ngangkat yang tim Swedia itu kan dari Iya. Liga 4 apa Iya. sampai ke Liga pertama. Tapi ya Pocet oke lah ya. Kalau Nah, balik lagi menurut gua era yang baru ini kita harus menatap ke depan. Gak bisa ke belakang dulu. iya gue setuju. Jujur aja, habis era Hazard, jujur aja, Chelsea mau dibawa kemana? Yes.
Masih Roman tuh. Kayaknya kita masih dapat Champions League. Tapi itu juga Iya. karena pelatih sebenarnya. Kita nggak Iya. ada pemain. Itu pelatihnya top Lo bandingin sama Liverpool, lo bandingin sama City. Project kita tuh kalah. Ya. Kita nggak bisa dominasi Liga. Bahkan kalau gue baca di sanction bukunya itu, gue kan sempat preview ya guys, karena lumayan mahal juga dan digital sayang gitu. Gue baca di awal itu, Abramovich itu sebenarnya udah mau jual. Oh, sebelum ada sih. Iya, sebelum Embargo ini udah mau jual Chelsea sebenarnya. Tapi karena dia pertama menang UCL, terus kedua harganya belum ada yang cocok, dia nggak jadi jual. Oh gitu. Jadi buat kalian semua itu sebenarnya si Abramovich itu udah sempat mau menjual Chelsea karena mungkin tadi dia nggak tahu nih sebenarnya mau dibawa kemana si Chelsea. Abramovich ini bisa sukses jika tidak ada FFP atau PSR. Setuju gua. Dan Chelsea dalam kerangka keuangan adalah tim yang sangat lemah, beneran. Oke. Karena ruginya banyak sebenarnya. Iya, Stamford Bridge itu nggak bisa ditambahin kapasitasnya. Iya. Jadi kita tuh secara omset kalah banget sama tim lain. Sama Arsenal aja kita omset stadium kalah. Jangan kan Arsenal, Iya. Spurs aja kita kalah. Kalah gitu loh. Spurs paling gede. Jadi nggak sustainable apa yang dilakuin sama Abra. Pun kalau ini masih punya Abra pasti udah pivot caranya. Iya. Udah pasti pivot. udah pasti kayak sekarang juga sebenarnya. Jadi mulai bikin benchmark gaji, bracket, ya kan. Mulai kategori-kategori. Jadi bahasanya tuh inevitable bos, tidak terhindarkan. Gue setuju. Chelsea dengan bully atau dengan Abra pasti kesini. Pasti kesini arahnya. Kebetulan aja Bully yang ngambil hard roadnya, ya kan. Iya. Dia yang bumpy roadnya dia yang ambil. Iya, tapi yang sikat. kenapa fans-fansnya jadi berubah juga? Ya, maksud gue itu loh arahnya. Ya karena kita sangat erat sama Roman ya, gimana ya? Iya. Jadi ada insecurity, ada rasa trust issue gitu sama owner yang baru. Apalagi di awal ya. Iya. Tapi kalau Bully, kalau lu udah pasti Dia nggak trust setuju, issue. ya kan. Lu kan? Gue jelas. Tapi gue udah timbul rasa. Walaupun udah FC sama Conference League itu bro. Makanya dibanding sama Arsenal bro. Iya. Waktu pas selesai final ceweknya kan dia turun lapangan tuh. Gue nggak juga ada cintanya gue sama dia orang sekarang ini. Udah main lu sekarang. Walaupun awal-awal gue benar-benar wah enggak sih ini pelatih ini owner enggak sih. Gue sebenarnya di awal gue ada trust issue karena dia orang Amerika. Karena orang Amerika itu sulit lah buat, maksudnya nggak punya DNA Passionnya gitu ya. passion football tuh gue ragu lah gitu. Tapi gue di satu sisi melihat dia semua tim yang dia pegang tuh Jadi. sukses bro. Iya. Dodgers itu beli siapa? Si Ani. itu yang orang Jepang. Iya. Itu godnya Gila baseball. loh, itu pemain termahal cuy. Sampai dia bisa. godnya baseball, Messi-nya baseball lebih sama dia. Iya. Top player termahal lo mau bandingin sama siapa itu. Bahkan Ronaldo aja kalah gajinya sama dia. Oh iya? Oh Tani apa siapa gitu? Iya, Shinji apa gitu, gue lupa lah. Ah, iya. Badannya gede, gempal tuh, kayak lu aja. Gue kayaknya punya kemampuan sih. Iya, baseball. Nah, dari situ tapi gue melihat di satu sisi kok aneh ya building squadnya tuh Shohei Ohtani nih. Shohei Ohtani. Aneh. Bukan sih dia Shohei ya. Nah, agak aneh cara dia bikin, karena kita jujur kita agak kaget ya dengan cara dia clearance itu, terus dia bikin bedol desa, terus dia beli kayak si Gusto ya kan, yang ini siapa sih ini orang gitu. Gue jujur aja gue nggak terlalu gue agak skeptis sebenarnya. Nah kalau Gusto gue bahkan kalau Gusto masih nggak apa-apa sebenarnya deh. Cukup kan. Ya kalau coba Gusto aja gue sebenarnya gue agak reluctant sih. Sedangkan Gusto waktu pas belum dibeli dia udah oke Iya, banget ya. kan DNA Chelsea itu nggak pernah kayak gitu. Lu nggak pernah beli pemain yang Belum jadi. dari liga yang jauh banget. Iya. Ya kan liga Prancis belum jadi, terus masih umurnya muda. Nggak mungkin lu dimainin di Chelsea zaman dulu. Semua yang dikumpulin Kemudian dia pemain masih tinggi. juga deputinya James. Benar. Itu cadangannya James. Iya, Karena kebetulan Jamesnya. James hampir nggak main aja sama Coach Eden. Nggak main. Iya. Cuma berapa game doang, Iya. 7 ya kalau nggak salah. Iya, akhirnya dia blossom kayak wah, kayak agak bener nih kayak pembelian gitu. Kayak Sedo, Enzo, kalau kayak Sedo, Kalau Enzo. gue lihat dari cara mereka scouting dan transfer ya, tambah kesini tambah sehat. Setuju gue. bagus ya. Lo bayangin di era awal 2023, angkatan Sterling yang Aubameyang, Koulibaly, itu benar Astagfirullah. Koulibaly sih sebenarnya gue yang itu nggak ada yang sukses. Tapi itu masih ada Wesley Fofana. Koulibaly. Enggak.
Udah bully. Oh iya, Foto saya udah di Amerika, foto saya. Itu juga pakai telepon John Terry lagi dia. Dari angkatan tahun itu yang sukses cuma Enzo sama Kukurela. Korea juga musim pertama biasa aja. Sterling juga dia ya waktu itu. Dia. Astaga. Musim kedua, iya bener. tambah kesini tambah bagus sebenarnya. Tambah kesini tambah bagus, gue setuju. Kayak Seydou lah kayak breakthrough-nya ya. Kayak Seydou. Tapi Lavia juga oke lah. Sebenarnya kalau lihat pembelian yang itu ya, Aubameyang, Sterling, Koulibaly, itu kan nama-nama besar. Itu gaya-gayanya Roman. Iya benar. Iya, Masih tua dia pelatihnya waktu itu di awal. Malah tuh di musim keduanya Boli baru dia main wonderkid. Iya. Gitu. Jackson masuk. Gua sih boheliin kalau gua. Oh iya, gua kan juga udah hari ini ya, gua boilingin juga. Bully. Kita dimarahin Pak Ole, boheli, bully. Ya, itu gini ya. Gua sama gini itu dia masalahnya. Gue nggak tahu spelling benernya, paling tidak. Well. Pronoun sebenarnya gue nggak tahu, paling tidak lu sesuai spellingnya aja. Iya sih. Spellingnya kan, spellingnya kan boy. Boy dong. Dia boy. Ya, jadi ya kita lihat lah ya, harusnya udah menuju ke arah yang lebih baik. Jelas sih, tapi Ya. udah lebih jelas sih gitu sekarang. GP juga, kalau GP gimana lu lihat GP bakal konsisten gak? Pedrozan. Ya pemain Latin ya, pasti ada up and down. Iya benar setuju Pak. Jangan terlalu party-party lah ya, Iya. pemain Latin. Nggak mungkin tapi emang udah ada. Jadi Brighton terakhir kan juga kurang bagus sama Urzuler kan? Nah. Cedera dan kurang bagus, makanya nggak banyak main tuh dia. Iya, semoga. Tapi kayaknya nomor 9 kita starter bakal dia terus. Wah, kalau gue menurut gue ganti-ganti. Sama ada. Tergantung, iya kayak gue bilang. Jadi gue lihat Siapanya? si Maresca ini nyiapin sebenarnya udah nggak ada lagi Fix cadangan. 11 ya? Iya, jadi ini juga nanti kita langsung ke terakhir aja kali ya, bagaimana Maresca meracik tim Chelsea ini di musim depan ya. Menurut gue dia bakal, kalau tahun lalu kan kita tim A tim B tuh, Ya. kan. Nah kalau tahun ini dia bakal adjust pemain ini sesuai sama karakter Lawannya. yes yang dia mau. Misalnya low block dia pasti mainin orang-orang yang bisa shoot dari jauh. Simons. Yes, yang banyak opsi, yang bisa create chance gitu, create ruang, delap dan lain-lain. Kalau dia lihat yang bisa digeber nih, gear 5, nah itu dia mainin tuh orang-orang Pedro Neto. Iya, yang Pedro. lari-lari yang bisa. Iya. Lo ibaratnya bola kemana aja tuh, wah ini kejar sama orang nih gitu. Nah, menurut gua musim depan si Maresca ini akan memainkan taktikal yang kayak gitu. Oke. Dan kita lihat di CWC kan dia udah pakai beberapa taktikal yang emang dia udah coba buat, kayaknya kalau 4-4-2 sih kurang ya. Janganlah 4-2-2-2. Iya. Dia mainin tempat 4-2. 4-4-2-2 itu Iya. yang kita lawan Flamingo itu loh. Iya, suka gua. Tapi itu ya Untuk lawan tim yang bermain tinggi ya, gokil itu. Neto sama satu striker lari. Iya. Ngeri gitu, hah? Iya benar. tapi itu kayaknya masih kurang matang ya. Belum matang. Tapi kalau lawan Tapi PSG, layak dicoba nah. lawan PSG itu kayaknya bakal banyak sih kita pakai di UCL sih. Di usia mungkin, tapi di Liga sih meninggal ya. Enggak, di Liga enggak lah. Mungkin kita lawan Liverpool, Iya, kalau jadi gede bisa kali. Di Liga Chelsea akan boring sih menurut gua. Masa sih? possession. Main tinggi, possess. Enggak. Kalau gue enggak lah. Gue ngerti gitu. Kalau gue lihat Karena apa? Maresca dengan 4 kompetisi FA, Carabao, UCL dan IPL dia mau punya dia mau minimalisir resiko cedera. Pasti. Jadi dengan Rotasi. ngeri-gain kontrol di setiap game, apapun yang mau possess, mau nggak possess, intinya kontrol. Itu pasti menghindari mereka dari cedera dan bermain nggak terlalu capek. Kalau lu tim yang possess lawan tim yang low block, capek yang mana? ya pasti proses lah. Capek nggak? Capek low block lah. Karena low block bergerak sebelah-sebelahnya. Iya. Oh. Possess itu yang bergerak. Enggak, kalau possess itu yang bergerak otak sama 3 orang doang bergerak. Lu Kalau di pergerakan otak itu lebih capek lah. Nah, gue denger dari pelatih-pelatih. Oh gitu ya. Defense itu capeknya setengah mati. Makanya orang-orang low block, tim-tim low block di menit-menit tertentu buyar. Benar. Iya, Benar. susah. Pala mana tuh? Iya, Gitu. iya. Nah, kalau gue lihat ya, lu gimana Jo? Kalau menurut lu si Maresca ini di musim depan nih bakal approach-nya tuh kayak gimana? Apa tetap kayak Menurut possession gue kurang lebih kayak musim lalu ya menurut gue. Tapi dengan 20% possession lah ya. iya, tapi dengan jauh lebih klinis aja gitu main. Karena masalahnya cuma di
klinis. Iya, kita main akan jauh lebih klinis aja. Ya tapi kan klinis itu karena nggak ada orang yang ready sebenarnya. Ya makanya kita Nggak cuma soal striker gitu loh. Dengan adanya Pedro, Ya. Delap, Gittens, Simons, ini banyak berubah. Betul. Soalnya kalau klinis itu kan sebenarnya kita jujur-jujuran aja. Kalau ngomongin klinis itu sebenarnya bukan cuma tanggung jawab striker. Pasti. Karena attacking itu butuh semua orang buat maju ke depan. Contoh simpelnya kayak kita menangin lawan PSG lah. Kita memenangkan jumlah orang selalu di setiap lini. Lu di depan 4 lawan 5, 3 lawan 2, Kan selalu menang. Ingat waktu Palmer dibully sebelumnya habis Natal tuh, kan dia dianggap flop dan lain-lain kan. Tapi kita tahu chance creation dia masih Masih tinggi di IPL. Sempat nomor 1 terus nomor 2. 32 kalau nggak salah. Tapi Artinya cuma apa? 4 gol ya. Artinya kan ada problem di konversi gol gitu. Iya. Karena Jackson juga nggak main di box striker ya sebenarnya. Iya. Dia masih dengan adanya si yang tadi kita sebutin semua Simons, Gittens, Pedro, Delap, ya itu jauh lebih klinis kita pasti daripada yang kemarin. Tapi menurut lu kita bisa juara? Hah? Bisa juara? Bisa. Kalau gue bisa lagi, gue yakin bisa. Loki ya. Loki bisa. Enggak, gua nggak mau pakai segmen ini buat Loki, fuck Loki. Gua main sombong. Nggak, tapi kalau Tapi gue ada reason, lo dulu deh. ya, gue mungkin yang jauh lebih nggak sama. Tapi menurut gue kita bisa juga, tapi kemungkinannya lebih besar Liverpool. Menurut gue. Oh iya. Liverpool kalau secara squad iya. Ya, secara squad dan secara mental dia ini mempertahankan juara dan lain-lain. Menurut gue kayaknya Liverpool lebih besar chance-nya dibanding kita. Tapi dibanding Arsenal, City, kita nomor 2 menurut gue. Gue terbalik, gue yang bakal gue mateng banget tuh City. Masih sih? Enggak, City turbulence sih menurut gue. Enggak. Turbulence City ini benar-benar rebuilding dan Ya tapi nggak mungkin untuk segar nggak ngomongin musim depan. segar. Menurut gue City musim depan segar. Enggak, gue nggak setuju. Yang kurang segar menurut gue maksudnya tetap waktu Turbulent ya. Liverpool. Karena nggak ada salah tapi Afcon terus lihat. Oh kalau Afcon Nggak Ya, bisa. lama dia bisa. Sebulan kalau misalnya. Iya, sebulan. Berarti 4-5 game lah dia Iya. nggak main. Kalau sampai final. Ya, kenapa Chelsea bisa? Menurut gue depends, tergantung dari competition manajemennya Maresca. Kita ada di 4 kompetisi nih. Kalau Maresca agaknya kayak Arteta yang mau menang semuanya, Arsenal kan laganya begitu. Oke, tahun ini Champions League, ini tadi ini baru teman gue. Delusion. Nggak baru nih. Jadi Tahun ini guys. juara Champions League, juara Premier coba. Jadi guys, Enggak, satu-satu lah. Maksudnya ada striker baru nih. Wah, udah mulai delusionalnya keluar lagi nih. bukan maksud gue lu mau juara oke. Tim Arsenal tim hebat. Iya. Akuin dulu. contender. Akuin dulu. Iya. Salah satu tim yang bermain dengan sistem dengan paling rapi. Betul. Defense paling baik. Akuin dong. Iya. Punya set piece mematikan. Betul. Nggak ada degan Arsenal bohong dong. Betul kan gue? Artinya kalau mereka juara layak nggak? Layak. Kenapa mereka nggak juara? Karena ada semacam, gue nggak tahu lah ini struktural atau enggak. Tapi kayak mereka mau semuanya. Champions League kita juara, IPL kita juara. Nah kalau Chelsea bisa lebih smart, misalnya Maresca di pertengahan musim membaca, ini arahnya yang paling masuk akal kemana? Misalnya champion. Champion, ya lepas IPL-nya. Tapi tetap masih batas. Oke. Oh iya dong. champion. Ini guys. Jadi gua sempat melakukan riset kecil-kecilan ini. Coba gimana? Dari 5 tahun terakhir, terutama saat Manchester City itu treble. Waktu itu kan Maresca di situ kan, sebagai Oh iya, asisten asisten, pelatihnya Pep Guardiola. Jadi kunci pada saat Manchester City treble itu rotasi pemain itu paling banyak. Dari total 25 pemain, itu 20 pemain Ingat gua itu FPL orang tahu itu tuh dua. Iya, urusan rolot banget kan. Lu nggak bisa main FPL pakai City. Benar. Karena nggak tahu siapa yang tiba-tiba jadi. Nah, dari 25 pemain itu 20 pemain tuh semua menjadi starting. Dari 20 pemain, 15 pemain itu lebih dari 5 kali starting di musim itu. Nah, kalau gue lihat Maresca ini pengen pakai formula yang sama saat ini. Oke. Jadi dia Karena di cewek begitu ya. yes, dia menciut, Dia berubah terus. yes, dia menciutkan squad, tapi yang lebih bener-bener kepake Iya. dengan semua sistem skema yang tadi gue bilang 2 itu tuh, Iya. low block sama gas pole. Iya. Nah, dia akan merotasi. Jadi menurut gue, balik lagi tadi pilihan
Kalau menang pasti kita pengen menang semua kan. Ya udah jelas. Tapi caranya gimana? Mungkin Arteta belum nyampe ke situ. Dia, wah, gue pokoknya pengen menang. Gue mainin 11 pemain gue yang paling jago. Selalu juara sama Pep aja. ya juara Premier League. Iya, Centurion yang Arteta. Nggak bisa juga tuh beliau. Ya, tapi kan mungkin beda. Dia soalnya tesisnya nggak soal catur mungkin. Kalau gue sih main, dia main catur. Jadi dia tahu sebenarnya catur itu dia kecil aja. ngalahin Enrique tuh. Nah, itu pertama. Jadi menurut gue bakal rotasi pemain starting ini harusnya nggak ada isu lagi ya di musim depan karena pasti akan kepakai semua nih orang-orang ini. Yang kedua, nah gue mau ngomong apa yang kedua ya? Kalau sampai juara lebih dulu daripada Arsenal. Kita tumpeng di lantai dua. Tumpeng di lantai dua. Kenapa? Lantai dua. Ada tiga. Ada juga kan ada siapa? Ada siapa? Ada dua orang loh. Kita temenan di atas, tapi nasi kita kirim ke bawah. Iya, kayak bendera Chelsea ya. Blue flag saya ya. Gue setuju. Nah, menurut gue yang kedua itu dari pemain-pemain yang kita rekrut sekarang itu rata-rata progression play-nya ke depan itu rata-rata gede semua di tim-tim sebelumnya. Itu berarti si Maresca ini pengen, tadi kan kita Maresca 1.0 possession, 2.0 ini dia pengen progression ke depan. Balik lagi City 5 tahun terakhir itu touch paling banyak di opposite box di Premier League, dia 1.400 touch per musim. Jadi rata-rata satu game Ya karena possessionnya kan. iya 41 sampai 43 karena progression dia ke dalam situ. Jadi otomatis kan lu punya chance buat ngegolin lebih gede, default lebih gede. Nah yang Itu touch in opposition box apa touch doang? touch in opposition box. Oke, berarti di dalam kotak penalti itu 41 per game. Itu kan gede banget. Nah, kalau kita lihat di CWC babak pertama aja kita udah 26, 28 di kotak penalti. Nah, menurut gua Maresca ini pengen bikin Manchester City 2.0. Ya, walaupun Manchester City udah berjalan ke tempat lain ya, maksudnya Iya. punya arah yang lain. Iya. Manchester City malah mengidamkan permainan direct sekarang. Makanya dia udah. Tapi kayaknya karena mungkin ya Tapi Pep juga- Guardiola eksperimental Iya, kan dia. tapi menurut gue buat injury management, gue lebih setuju main possession walaupun boring. Lebih safe. Lebih safe aja. Pemain Ya nggak karena perlu sekali capek. cedera juga gawat sih. Iya. Bisa-bisa nggak jalan sistemnya. Iya gitu loh. Ya, Nah tapi gue agak setuju sama lo, bisa aja dilakukan rotasi besar-besaran daripada setiap game untuk menjaga fitness, menjaga mungkin dalam satu minggu ada 2-3 game gitu kan. Iya. Dan itu bisa jadi kunci ya juara tapi belum tentu Liga Inggris lah ya. Ada ya? Gue sih Liga Inggris sih, gue sih bungkus sih. Liga Inggris. 10 tahun bro. Masa kita masih loki? 8 tahun, 17. Iya, masa kita masih loki lagi Liga Inggris? Gue enggak deh kayaknya, enggak. Nggak usah lagi kali musim depan ya? Hah? Jangan lah, gue Liga Inggris gue bungkus ke London. Gitu dong. Serem juga tuh kalau rugi ya. Serem. Gue sih pede. 3 bulan kan? 3 Gue udah lewat ya? Gue udah lewat. Gue 3 bulan udah menentukan. 5 game lu bisa lihat sebenarnya Iya, 5 game. sebelum international break itu lu udah bisa lihat sebenarnya nih tim mateng apa. Enggak gini, gue ngerasa kalau satu kompetisi, gue pede gitu, karena ini 4 kompetisi. Makanya gue bilang ini tergantung dari bagaimana manajemennya Maresca. Tapi kayaknya satu piala pulang mana? Nah, asalkan jangan ngotot mau semuanya, pilih Tapi- satu. Kita FYI nih, kita punya season kedua itu selalu jelek kalau sama pemain pelatih Italia guys. Iya. Marosari, ya kan, terus Conte, selalu di musim keduanya, Anci, Oh anjir. musim Belum tahu. keduanya tuh berantakan banget. Nah itu juga sebenarnya yang gua khawatirin ya. Tapi kalau nah menurut gue kita nggak dapetin DNA Italinya dari Maresca, tapi di sisi lain dari semua pelatih Italia yang tadi lo sebutin, tidak ada pelatih Italia modern. iya, itu Sedangkan dia Maresca gua ada bilang. pelatih Italia modern. Modern football sekarang beda sama zaman-zamannya Papi Ancel ya kan. Iya. Kalau sekarang makanya gue bisa bilang gue pede sebenarnya buat Chelsea ini juara Premier League. Anci kan nggak pakai taktik. Wah, dia cuma naik Didi, Iya, Didi. Amerika depan. Atur.
Atur aja ini ya. Iya. Atur aja 442 Diamond. Jadi ya Diamond Nefron. kita coba tanya penonton ya buat review semuanya, kira-kira menurut kalian nih Chelsea bisa juara apa enggak di musim depan ya? Kalau gue sih bungkus. Kalau Ole masih 50-50. Kalau Tapi yakin dari 4 kompetisi kita juara 1. ada 1 ya. Ada 1. Kalau Iksan juga 1 ya. Gue juga ada satu pasti. Gua Dia Champions League sih gue. Gue lebih pede Champions League. Oh iya. Daripada itu ya. tapi gue lebih pengen Premier League lagi. Lebih pengen iya, tapi lebih pede Champions League lah. Champions Ya gue League. Champions League. Abis ngalahin PSG, jujur aja siapa maju? Nah, ngomong-ngomong soal lu tadi Liverpool, gua mau ngomong lagi nih poin ketiga gua. Kita aja PSG aja kita bungkus, Bro. Pemain yang gue terbungkusnya. pemain yang aduh kayak Liverpool ya sekelas lah ya menurut gua Liverpool sama PSG itu aja kita bungkus, apalagi kita belajar terus sama mereka ya. Tapi jangan lupa, kita waktu kemarin final itu kita datang sebagai underdog. Kita datang sebagai orang yang diremehkan. Kita hadir sebagai orang yang menyesuaikan. Bukan PSG menyesuaikan ke kita. Betul. Ngerti nggak? Itu selalu jadi poin plus buat Chelsea ya. Iya kan, di saat lu sudah evolusi menjadi tim yang lebih besar, tim akan menyesuaikan Iya. lawan lu gitu. Itu akan terjadi kan. Tapi si Arne Slot ini kayaknya juga punya tactical baru juga kali ya. Atau dia main tetap sama aja kayak biasanya. Nah menurut gua ini bakal berat buat Arne Slot karena ini musim pertama. Gua kemarin banyak nggak setuju sama gua lah dengan statement gua bahwa ya ini pemain-pemain rata-rata baru. Si Liverpool nih. Liverpool, dua fullbacknya baru, gelandang serangnya baru, strikernya baru. Ya memang punggungnya masih ada ya, tulang punggungnya masih ada. Virgil, masih ada Becker, masih ada Salah. Tapi ini momen di mana Slot akan mengimplementasi hal-hal yang sifatnya original. Dan Kemarin kan itu turunan yang Klopp semua. menurut gua, walaupun pada nggak setuju, menurut gua gitu. Dan biasanya di musim yang pembangunan kayak gitu, Nggak selalu sukses. Turbulence. sukses, nggak harus turbulence, tapi biasanya susah konsisten untuk menjadi nomor 1. Ya turbulence lah namanya. Ya enggak lah, kalau nomor 2 pasti turbulence. Udah lah, kita bilang turbulence aja lah. Turbulence Jadi, MU tuh. Coba, mohon maaf, MU kita nggak sebut-sebut di sini karena ya memang masih sekolah dulu lah ya, masih jauh lah. Kita udah SMP loh, mau ke SMP loh kita. Dia mungkin masih kelas 2 kali. Hancurnya di dua, tapi kita duluan ya naik kelasnya. Nah itulah. Gue baru ngerasain ownership, bro. Baru ngerasain musim Potter kita kemarin tuh. Ya. Tapi Amorim ini menurut lu bagus gak sih? Gue sih kurangnya kayaknya. Kalau menurut gue, Kayaknya itu bagus sih jangan lagi di Lisbon deh. Nah, Kelihatan jangan dia kayak lah Andre Villas-Boas juga kurang jago apa dulu bro? makanya waktu pas Di dia di Porto, Tapi King Mo di Porto gimana? kok dia nggak juga kan? Dia nggak ada dalam foto ini dia nggak bisa di- Nggak ada. Jadi itu kalau beliau Kalau dia soalnya Champions League. Enggak, menurut gue Final. Amorim pelatih muda yang sangat cerdas, tapi cara dia mentransformasi MU secara masif, secara instan dari bermain 4-2-3-1 sampai dengan 3-4-3, 3-5-2 itu ekstrim. Satu, kedua dilakukan tengah musim, ketiga dilakukan dengan Keras ya. opsi squad yang nggak cocok. bener-bener. Ya, Siapa gelandang MU yang bisa punya ground coverage gede? Di saat lo bermain 3-4-3, lo butuh Kante, Kayak sih. Itu siapa? Yang Ugarte. Ugarte? Enggak. ground coverage ya oke dia sendiri. Casemiro udah nggak punya lagi. Siapa? Mati juga ya Eriksen, dia. Mainu. Jadi itu pertama menurut gua. Terus wingbacknya mereka bermain dengan skema wingback, tapi mereka nggak punya wingback. Dalot bukan wingback. Iya. Luke Shaw kalau ada Luke Shaw pemain bukan sehat. Iya. Sehat dia. Iya, Luke dia main di wingback ya, bisa Iya, ya. wingback. Tapi ya gitu, kalau ada pemain baru dia sehat. Habis itu cedera lagi. Jadi itu kan Menurut gua Tapi yang paling pintar Onana lah. Jendela transfer cedera aja. Jadi kalau menurut gua Amorim ya kasih Amorim waktu ya. Kalau gua jadi tapi dia menurut gue dia bisa sukses ya Amorim. Enggak lah, kalau gue sih fans MU mending lu sekarang Amorim out karena Masa baru 6 bulan out. identity krisisnya MU itu nggak bisa. Sebenarnya paling bagus menurut gue Ole sih pelatih MU itu yang masih bawa identity MU yang pure.
MU tuh gak bisa main kayak gitu lah. MU tuh ugly winner. Kayak Chelsea. Kayak Chelsea, winning is everything. Dia nggak peduli main bagus, Iya. main apa lu direct gitu. Lawan lu possession, antem. Nggak peduli dia lu mau main passing kayak Arsenal. Lagi gue juga, nah gue tuh mazhab main cantik, main apa tuh gue nggak. Sama. Kita Gua semua nggak fans Chelsea kayak gitu. Main cantik, main jelek tuh menurut gue nggak ada sih di definisi sepak Nggak bola. ada. Yang ada menang. Iya, yang ada menang. Dan lu lihat, lu mau bilang bahwa Chelsea mainnya jelek, tapi secara apa? Aman. Secara possession, data, statistik, lu menang ya udah, lu menang lah. Lu mau main cantik, mau main jelek. Gue setuju sama lo, gue setuju. Nggak ada yang peduli aja. Sebagai fans Chelsea harusnya semua merasakan hal sama. Iya. Tapi tadi soal Maresca itu menurut gue bukan main cantik, lebih ke kontrol manajemen fitness gitu. Yes. Gue setuju. Tapi ya itu rotasi Udah bisa tapi cederanya. rock and roll lah ya. Tapi Maresca 2.0 ini wajib kita tunggu sih sebenarnya gebrakannya, dan di CWC juga dia menurut gue spill ya. dengan dia juara CWC harusnya mental Chelsea semuanya naik sih harusnya. Belum tentu. Ngalahin Chelsea gimana dulu? Tuh kan kita juara UCL, habis itu nggak juara kita. Cuma Itu di musim setelahnya itu Yang hampir kami maju tuh. iya, tapi kan kita Cup World Cup, habis itu kita nggak ada juara. kita kan turbulensi. Itu kan kita Oh itu ya. Yang toko mobil jualan. Oh embargo ya. Embargo. si Tuchel mau bawa ke sini. Oh iya benar. Makanya di akhir itu ditahan ya. Kita tuh mulai yang itu yang baju kita kuning kan udah kuning. Iya, yang kita juara. Kita mulai hancur pas lawan Milan di Champions League. Chilwell cedera, Christian cedera. Ya. Kita menang 2 leg kan bilang. Menang, tapi kita cedera. Real Madrid habis itu kan. Itu Madrid kiri kita Alonso. Udah jauh lagi. Iya, bulan puasa sama banget lagi sama kayak musim lalunya. Baju kuning. Iya, anjing ini kayak menang deh gue. Padahal lebih bagus ya, sampai menit 70. Itu masih ada sih. Itu Langsung ngahen. Menang. Iya. Itu kan Benzema ya. Trivelan Olympic kan. Enggak, tapi di Stamford Bridge juga 2 kali sundulan Benzema. Iya. Mendy kan dapat kan musim itu. Benar. Iya, makanya Mendy juga lagi turbulensi juga. Itu si Judas sebenarnya kan. Judas sekali. Judas sebenarnya. Ya itu ya guys, jadi kita akan wrapping episode ini dengan ngobrolin yang lebih seru lagi, yaitu film sore. Jadi John Isan ini dia belum nonton film sore guys. Kalau gue udah nonton, Oleh udah nonton, kita juga udah keluar dari review di Instagram ya. Oleh sampai gue gak pernah nonton film Indonesia nih sebegininya gitu. Terus dia itu kan yang gua tahu dia ini kan dari short di YouTube, Web series. Gua mau nonton. YouTube kan. Di YouTube. Nah, udah Tropicana Slim deh. Iya, 8 tahun, 7 tahun mungkin tahun 2017. Nah, dan tapi masih bagus itu. Yang Gue gara-gara habis nonton sore itu gue nonton web seriesnya. bagus juga. Jelek lagi. Ya lu kayak bukan jelek ya, maksud gue agak keras lah. Untuk kelas YouTube kayak Dara, abis Rumah Dara belum nggak Rumah Dara? Rumah Dara gue Kan dulunya series juga, mini series. Short movie. Series ya. Dara gitu. tapi untuk kelas YouTube sore bagus gak? Pada zaman itu. Ya bagus lah, orang syutingnya di Italia anjir, siapa yang nggak bang? Emangnya di Gresik syutingnya di Menurut gue itu orang yang jujur aja suka skeptis sama produk lokal. Oke. Gitu, khususnya perfilman, ngerti nggak? Walaupun gue sangat menyadari beberapa tahun terakhir Indonesia pesat banget. Horor kita punya Timo Cahyanto, punya Kido Joko Anwar, ya. Jokan, terus di apa namanya ada Ernest Prakasa di film-film romcom, Iya, benar. dan banyak lah sekali yang di laundry gitu. Ternyata memang gue menyadari tren kualitasnya tuh lama-lama Improve banget. improve-nya eksponen, lompat gitu. Parah sih. Dan kemarin momen gue nonton sore, di momen dimana gue baru sadar kalau gue missing out, gue ketinggalan sama Indonesia. Lo tau separah apa gue ketinggalan? Lu terakhir nonton apa ya? Band sekeren bara suara tuh gue baru tahu di film itu. Serius? Wah, lu bukan penunggang badai. Wah, parah. Kalau musik penunggang badai, Iga Basaki. Gue kebanyakan Twitter, nggak pernah ngikutin Indonesia. Wah, Pak Oleh, tolong Pak Oleh. Maksud gue, ini perspektif orang yang kaget-kagetan, Iya. ngerti nggak lo? Gitu. Jadi kemarin itu gue nonton itu secara produksinya mewah, nggak kayak film Indonesia. Gokil sih. Skripnya juga jenius, directingnya pinter, castnya juga Bagus. Sheila Dara ya, menurut gue top Sheila Dara. Top Sheila banget. Dara.
scoringnya, musik-musiknya, wah udah Keren sih. Itu musiknya kayak kalau di Indonesia 9 lah gue nilai. sumpah. Jadi kalau gue lihat kayaknya si yang di Lawrence ini bikin Sore ini di atas musiknya bara suara. Jadi dia nyesuaiin Iya. scene-nya, skripnya tuh dengan musiknya bara suara. Anjing cuy. Iya. Pas banget semua pas. Pas klimaksnya itu kayak Pas salaman ya. wah lu lihatnya kayak anjing muncrat gitu. Tapi ini gue ya bukan yang kayak nonton film porno gitu. Tapi ini maksudnya berarti film ada sedih dikit. Hah? Ada sedih apa? Sedih. Oh, sedih. Tapi harusnya lu relate sih. Kalau gue relate banget sebagai suami istri gitu ya. Dasarnya cinta, Oke. tapi sisi cinta yang hadir di pernikahan yang jarang diangkat lah. Jadi bukan cinta, bukan Ya dia cinta. tipis-tipis lah ngomongin soal climate change, perubahan. Ada. Intinya poin besarnya perubahan lah. Tapi cinta lah tapi. Ya perubahan dibalut sama cinta gitu. Tapi pesannya gimana lo berubah itu ternyata nggak cuma dengan ngasih tahu gitu. Iya. Lo bisa berubah dengan cara lain. Jadi Bang Alex sendiri lu Gua buat film Indonesia, gue sih 9 aja. 10/10. Buset. Karena gue belum pernah lihat film Indonesia yang pakai scene kayak Christopher Nolan gini. Anjing itu gila sih. Maju mundur diulang-ulang. Karena itu susah banget bikinnya. Gue sempat bikin BOP-nya jago itu. Iya, gue sempat nonton dulu About Time kalau nggak salah ya. About film. Time, ya. Yang dia punya Yang time travel ya. Di lemari. Ya, Keluar di masuk lemari lemari. dia punya kekuatan. Nah itu kan mirip-mirip ya sampai di scene dia anaknya ketuker kan waktu itu kayak wah, anjing itu gue kayak Editingnya banyak nuansa ya. Editingnya Nolan. iya Back to back, terus back to back. judul-judulnya itu kan Nolan banget Di mana? di Eisenhower. Voice-overnya scene A, tapi yang dipakai scene B, kurang lagi. Iya itu Nolan banget. Nolan banget. Ngomong Nolan mau ngeluarin film baru nih. Yo, Si Odyssey. Spider-Man yang main. Odyssey. Iya keren tuh. Itu berapa namain tuh? Ya, jadi menurut gue si Sore ini oke lah ya. Gue saranin temen-temen. Dia jangan nonton di rumah ya. Iya, jangan. Jangan. Besok gue langsung nonton. Karena betul Pak. very sangat sinematik. Jadi banyak banget shot-shot yang di sana. Karena shotnya di karena zoom, PG kan iya. site-nya di Eropa, terus ada di kutub utara juga. Iya. Jadi mewah secara shot. Terus soundnya, scoringnya keren-keren, musiknya keren-keren. Jadi Musiknya keren. saya nonton di rumah. Dia layer musiknya gila sih. Apalagi lo di akhir lo kayak roller coaster nggak lo? Jadi udah klimaks pertama slowing down, di akhir lo dinaikin kayak roller coaster, bam, gila sih itu. Iya. Habis itu udah selesai ya. Gue belum nonton itu, langsung nonton film dia yang sebelumnya. Ini. Seperti di film-film. Iya, aku belum nonton tuh. Langsung nonton itu. Bagus ya? Bagus juga. Oh bagus. Tapi dengan, Yang hitam putih kan? ya, dengan style yang sangat berbeda ya. Gue bini gue yang nonton gue kayak Bagus juga. apa sih ini film? Ada satu lagi tuh yang bagus apa satu saudara atau Oh itu itu juga film dia ya. Iya, orang-orang pada komen gue juga kayak nonton ini nangis-nangis gitu. Gue balik kesini kayak gue pengen nonton Nah, itu itulah. sedih sih. Itulah. Kalau gue di film, gue biasanya bisa nonton film, gue selalu nyari siapa yang bikin. Iya. Gue selalu larinya nanti film Film dia dia. lagi Iya. gitu. Tapi kalau lo lihat filmnya Nolan yang awal tuh kalau ada bagi Find the Buggy namanya. Jadi dia kayak ceritanya orang ngeplakin kecoa diulang terus Oh belum lu? sampai akhirnya. Tapi itu di YouTube doang. Oke. Sebelum dia bikin film yang lebar sampai Bukan akhirnya. pertama tuh di Memento ya? Ya sebelum itu. Oh, berarti. Sampai akhirnya itu dia ternyata dia sendiri tuh yang ininya. Intinya dia masuk ke parallel universe ternyata dia kecoa itu dia anjing. Wah itu mind blowing sih anjing. Following juga ada tuh film Tapi dia. si Nolan itu tambah kesini tambah Komersil. bukan komersil nggak apa-apa gue. Contoh di terakhir apa Tenet ya? Bukan si apa Oppenheimer. Open sih bagus. Tenet lah. Tenet tuh kelihatan banget ini orang angkuh. Dia pengen bermain dengan Iya pikiran. dia pengen nunjukin bahwa dia sangat intelektual, bahwa nonton film gue itu lu harus Bisa jadi punya- tesis anjing. lu nonton film gue tuh lu harus punya kemampuan tertentu. Kalau enggak lu nggak bakal ngerti film gue. Iya. Ada gitu-gitunya gue nggak suka. Iya. Jadi beauty-nya keindahannya tuh kadang tuh jadi hilang ngerti nggak lu? Tapi iya sih gue ya dia tipikal Inggris lah ya orang British yang aku ada orang British. Kalau gue lu favorit ini siapa? Nolan gue. Oh lu Nolan. Nolan banget. Gue Denis Villeneuve. Itu Denis Villeneuve. yang The Prisoner, The Blade Runner,
Incendies. Ya itu gue suka juga Blade Runner. Wah itu gila. Tapi lu kalau mau nonton Nolan, yang whole package menurut gue yang intelektualnya dapet, ceritanya dapet, The Prestige. Oh itu keren. Mewah itu. Mewah. We Just Want to Be Full. 2006 7 ya. Gila. Mewah itu. Memento tadi Tentang sulap Dion. Tentang sulap Dion. itu Lu main. Gak main. Lu harus mulai main. Ayo kita tunin dia. Harus mulai main dulu sekarang. Harus mulai main. Godfather dulu lah. Iya. Godfather 1, 2, 3. Kita sucinya film. Ya, di situ lu baru nonton Nolan lah. Memento, oke lah, selalu nonton film Nolan yang agak full package. Nonton Memento karena tuh, wah, gitu. Keren sih. Oke mantap. Thank you teman-teman semua. Saya ketemu lagi di segmen Blue Room. Kalau ini sukses, banyak view-nya, banyak followers, subscriber-nya, kita bakal bikin lagi karena datengin Pak Owen sama Pak Iksan ini jauh soalnya. Jujur gampang. Coba tadi apa sih? Coba sebutin tadi. Oke, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Ciao, up to ciao.